Halo Sinegrip, balik lagi sama gue Rashid Hari yang akan kembali ngomongin film Indonesia terbaru yang ada di bioskop. Dan kali ini ada film yang pas pertama diumumin jujur bikin gue kaget dan agak concern sih, karena gue gak expect bakal ada film ini, yaitu yang judulnya adalah Dilan 1983 Bu Aini. Kenapa kaget? Ya karena di awal tahun belum lama gitu, belum nyampe setengah tahun kan udah ada itu ya, Anjika dia yang bersamamu itu baru dirilis, which is di situ Dilan juga di recast kan. Sekarang ada lagi nih 1983, nggak sampai setahun kemudian, dan yang diangkat Dilan zaman bocil pula. Padahal Dilan kan selama ini identiknya sama itu ya, cinta-cintaan, pacaran lah, terus doyan ngegombal, omongan sok puitis dan lain-lain. Makanya gue kaget karena gue mikirnya masa ini bocah SD nih, bocil mau dibikin cinta-cintaan kayak Dilan sama Milea gitu, suruh ngomong jangan rindu, rindu itu berat dan segala macam. Itu jujur awalnya bikin gue rada concern sih, dan gue melihat kekhawatiran yang sama di orang-orang di medsos. Pada khawatir kan kalau filmnya tuh wah nanti ngajarin bocah buat pacaran gitu, masih kecil udah pacaran. Nah, dan jujur gue tuh paham sama concern itu. Gue sendiri juga berbagi keresahan yang sama pada saat filmnya belum dirilis. Tapi ternyata setelah gue nonton, ya bener apa yang dibilang sama PD Baik sebelum filmnya tayang kemarin. Dia kan bilang kalau enggak kok, tenang aja, kalian gak usah pada khawatir dulu, gak usah berpikir negatif dulu. Ini film bukan soal ngajarin anak kecil pacaran. Turns out itu bener, bukan sebatas gimmick marketing atau pembelaan dari kreatornya. No, ini bener. Dilan 1983 ini bukan ngajarin anak kecil pacaran, thankfully. Dan juga dia sendiri isinya bukan cinta-cintaan doang, walaupun tetap ada ya elemen romance tuh, ya mau nggak mau tetap ada, tapi itu romance ya cinta monyet lah. Cinta monyet yang harmless, yang gak berbahaya, yang gak pacaran aneh-aneh, yang masih ke arah yang lucu-lucu, yang cute, yang konyol gitu. Yang gue rasa juga banyak dialamin sama kita-kita gitu. Yang dikhawatirkan itu kan sebenarnya adalah anak SD, anak kecil, anak TK gitu misalkan, udah pacaran yang aneh-aneh, udah pegangan tangan gitu, udah SMS-an yang menjurus kemana-mana gitu. Tapi kalau cinta monyet sih gue rasa gak masalah ya. Kita semua pernah ngalamin itu gitu. Kalau bahasa Jawa istilahnya tuh sir-siran gitu lah sama teman sekelas. Kita semua pernah ngalamin itu, dan itulah yang dimunculin di Dilan 1983 ini, bukan pacaran yang aneh-aneh. Kali ini yang jadi Dilan adalah Adiat, M. Adiat, dan diceritain si Dilan ini baru aja balik ke Bandung setelah tinggal 2 tahun di Timur. Dan pas balik ke sekolah lamanya di Bandung, ternyata ada murid baru, cewek yang namanya adalah Maylin. Dia ini diperanin sama Malia Emma Chandra Wijaya yang sempat main di After Yang bareng Colin Farrell. Misal lo belum nonton, tontonlah, cari sendiri. Tapi ya di mana After Yang itu bagus, itu film yang bagus. Ya intinya sejak pertemuan pertama mereka, si Dilan nih udah naksir sama Maylin dan berusaha menarik perhatian si cewek. Tapi kayak yang udah gue mention tadi ya, film ini isinya bukan romance doang gitu. Dilan 1983 ini lebih kayak usahanya si PD Baik, yang which is di sini dia seperti biasa ya ngedirect bareng sama Fajar Bustomi dan nulis naskahnya. Kali ini sama Alim Sudio nulisnya. Itu dia kayak pengen capture kehidupan anak SD Bandung di era ya 80-an awal gitu. Gimana mereka mulai aware sama persoalan Petrus yang nembakin para preman, terus ngelihat judi porkas ya yang dulu sempet legal. Tuh kalau lu terlalu muda mungkin masih nggak tahu judi porkas, silahkan di googling. Tuh ada pokoknya dulu judi legal namanya porkas. Nah, tuh Dilan ngelihat itu. Terus gimana dia sama teman-temannya tuh main petasan di masjid, terus diomelin sama orang pengurus masjid yang galak. Gambaran kehidupan anak-anak Bandung 80-an sih. Dan sebenarnya nggak cuma anak-anak Bandung 80-an, beberapa hal di situ juga kita alamin juga pada saat masih kecil ya. Anak-anak ya Jawa mana kayak, atau mungkin luar Jawa di era yang bukan 80, misalnya era 90-an tuh kurang lebih pengalamannya sama. Gue yakin lu pasti pernah main petasan depan masjid. Gue yakin lu pasti pernah pada saat lagi sholat atau ada pengajian di masjid gitu diomelin sama orang yang galak, sama orang yang kita kenal. Wah itu si bapak atau si mas itu tuh terkenal galak gitu, karena kita tuh ngobrol misal pas lagi pengajian, pas lagi sembahyang kita main-main gitu terus diomelin. Itu gue yakin lu semua pernah ngalamin, gak cuma gue doang kan. Jadi gue rasa Dilan 1983 ini lumayan relate lah buat minimal orang-orang yang besar di era 80 sampai 90-an.
Dan gue pernah denger sih, ini silahkan dikonfirmasi ya para fans Dilan, karena gue bukan fans Dilan atau fans PD baik walaupun gue enjoy sama karya-karyanya. Tolong dikonfirmasi dan dikoreksi kalau salah. Gue pernah denger kalau sebenarnya cerita-cerita soal Dilan dan Milea gitu di novelnya, di film-film sebelumnya itu kan diangkat dari kehidupannya si PD baik sendiri kan. Jadi kayak versi dramatisasi dari masa muda dia gitu lah. Itu yang sempat gue denger. Tapi kalau gue nonton filmnya sebenarnya kan emang nggak kerasa biografikal banget, kayak ya udah itu cerita fiktif dan segala macam. Tapi buat gue nih, Dilan 1983 ini adalah film Dilan yang paling kerasa elemen biografinya gitu. Dalam arti gini, beneran kayak si PD itu ngomong, cerita ke penonton kalau lihat loh, ini kehidupan gue pada saat masih kecil, ini realita yang gue alami pada saat gue bocil gitu. Kayak dia tuh pengen nangkep kepingan-kepingan memori dia pas masih SD, terus dia tontonin itu ke penonton. Makanya alur Dilan 1983 ini lebih banyak diisi sama potongan-potongan situasi gitu. Kepingan-kepingan ya, cerita-cerita Dilan ngapain, Dilan sama temennya tuh main A, main B, ke tempat Z, ke tempat Y gitu. Daripada narasi yang konvensional gitu, yang gerakannya dari awal sampai akhir ceritanya cuman itu gitu. Nah ini lebih ke arah kepingan-kepingan itu. Karena kayak si PD tuh pengen nyusun memori-memori dia. Itu juga yang kadang bikin storytellingnya, narasinya tuh kurang mulus. Soalnya jadi ada beberapa situasi, ada beberapa peristiwa yang pendek banget. Dan itu dipaksa nyelip gitu, walaupun sebenarnya nggak punya impact besar ke cerita utama. Misal pas si Dilan sama temen-temennya tuh lagi di pos ronda, terus ada yang bawa mangga, terus mereka makan mangga. Itu kan sebenarnya PD kayak pengen ngomong nih loh, pada saat gue kecil, gue tuh sering sama teman-teman gue lagi di pos ronda main gitar, terus tiba-tiba ada yang bawa mangga, makan bareng, dan gue happy gitu. Gue paham keinginan itu, cuman kan itu nggak ngaruh ke cerita utamanya. Dan pas di film tuh pendek banget, jadi kayak cuman loh bentar, ini ada apa gitu. Di satu sisi gue paham PD kayak terlalu sayang buat nggak masukin adegan-adegan itu karena dia tuh pengen curhat, pengen nge-share pengalaman dia. Tapi di sisi lain ya ada yang istilahnya tuh kill your darling kalau di penulisan, yaitu kita tuh jangan ragu untuk motong atau membunuh kekasih kita. Dalam hal itu adalah skrip kita, karya kita, kalau itu dirasa memang perlu, kalau itu dirasa memang meningkatkan kualitas. Nah itu sih si PD, dan di sini juga Alim Studio ya belum berani banget kill their darling gitu untuk membuat narasinya lebih solid. Tapi elemen lainnya sih mostly oke lah, termasuk romance ya. Ya walaupun tadi gue bilang film ini bukan cuman cinta-cintaan, tapi bukan berarti nggak ada romansnya sama sekali. Bukan berarti romansnya tuh dikesampingkan gitu aja. Romansnya ada dan aman. Aman dalam arti nggak ngajarin hal jelek ke bocah lah kayak tadi udah gue bilang. Dan walaupun nih secara kuantitas kalau bandingin sama film-film Dilan sebelumnya 90, 91, Anjika, Milea, secara kuantitas emang romansnya nih paling sedikit. Tapi menariknya ini film punya salah satu adegan romance paling manis dari semua adegan romance yang dipunyai sama Dilan. Gue gak akan spoiler, tapi petunjuknya itu adalah adegan yang melibatkan kapur. Itu cuma ada satu dan lo akan langsung tahu itu adegannya yang mana. Buat gue itu adalah adegan yang kreatif, manis, dan itu cuman bisa berhasil kalau misal karakternya emang bocil kayak gini. Karena itu adegan pure banget gitu lah, polos banget gitu. Kalau misalkan itu diterapin ke percintaan anak SMA atau anak kuliah tuh rasanya aduh cringe banget ya gitu. Tapi ini gak cringe karena di anak SD yang pola pikirnya masih polos, masih murni. Nah makanya jadi kelihatan kreatif dan manis. Terus acting bocah-bocahnya juga oke sih. Adiyat kelihatan banget lah progresnya. Gue kan ngelihat dia tuh ya dari zaman dia debut pertama ya di Pengabdi Setan tuh masih kecil banget tuh, kayaknya umurnya 6 tahun gitu, 5 atau 6 tahun. Terus kemudian dia sering nongol di film-film dan itu kelihatan banget progresnya sampai sekarang ini. Sekarang udah makin gede, udah makin bisa ngolah kalimat di skrip dengan oke, kedengaran natural gitu, makin enak. Jadi gue punya harapan dia nanti ke depannya tuh bakal jadi aktor yang bagus. Dan gue suka di sini yang meranin kakaknya si Dilan kan si Muzaki ya, Muzaki yang udah remaja sekarang, yang udah bukan aktor kecil. Dan gue suka adegan pada saat Dilan sama si kakaknya Adiyat sama Muzaki ini berbagi frame, terus mereka ngobrol nyanyi bareng tuh seolah kayak passing the torch gitu. Kayak dulu si Muzaki itu kan adalah aktor cilik terbaik gitu. Nah di sini setelah dia tumbuh dewasa, mulai remaja, adegan itu tuh seolah kayak Adiyat nih sekarang giliran lo jadi aktor cilik yang oke gitu, melanjutkan prestasi gue, terkesannya gitu. Kayak gue suka. Sedangkan si Malea, si aktris cilik Hollywood ini, walaupun porsi ngomongnya dikit karena ya gue paham sih dia kan nggak terlalu fasih bahasa Indonesia ya, tapi gue bisa nangkep gitu kalau oke, ini bocah udah terbiasa acting di depan kamera gitu. Tapi pemain terbaik di film ini jelas si Keanu Aska yang jadi Nana
Anang, sahabatnya Dilan. Keren bocah ini. Gayanya tuh lucu, tengil, banyak omong, dan itu loh ngingetin gue ke Sakurta Ginting, si Kipli pada saat masih kecil dulu. Nah tipe-tipenya kayak gitulah, style-stylenya, tengilnya, nyelenehnya, nakalnya tuh ngingetin gue ke dia. Well, kalau ngomongin franchise Dilan, sebenarnya favorit gue sih masih Dilan 91 ya. Buat gue itu masih yang paling balance, menyeimbangkan antara romance gombal sama drama keluarga yang menyentuh. Tapi 1983 tetap adalah sebuah entry yang oke, installment yang solid lah. Gue paling suka ini sih gimana respon orang tua Dilan, terutama si bunda ya Ira Wibowo, pas lihat anaknya berantem. Nggak langsung kemudian ngomong, kamu kenapa berantem, dasar anak nakal, kamu mama hukum gitu. Nggak kayak gitu, nggak langsung kayak gitu, nggak langsung diomelin, nggak langsung dibentak, tapi ditanya dulu kenapa berantem. Kasih kesempatan dulu buat si anak buat jelasin kenapa sih kamu tuh berantem. Soalnya kan orang tua nggak tahu alasannya. Bisa jadi si anak ini cuman ngebela diri, dia tuh digangguin, dibully sama teman-temannya, terus dia bales mukul. Bisa jadi dia dipukul duluan, bisa jadi dia melindungi, bisa jadi apa ABCD, walaupun tetap bisa jadi juga kalau dia ini sebenarnya yang nakal ya. Tapi tetap yang pertama dilakuin sebaiknya adalah ya tanya dulu, kasih dulu kesempatan buat si anak ngomong, kasih dia chance untuk ngomong jujur. Karena misalkan dia tuh nggak diberi kesempatan untuk itu, ya jadinya dia ngumpet-ngumpet, jadinya dia bohong tuh, karena dia mikir wah kalau jujur nanti dimarahin bunda nih. Nah yang dilakuin sama bundanya Dilan di sini gue suka. Baru setelah si anak ngomong, dinasihatin sambil diobatin. Nah dengan gitu kan nasihatnya jadi lebih masuk tuh. Ya intinya sih film ini berpesan kalau kita tuh harus berpikiran terbuka, modern lah, jangan kolot. Pemikiran-pemikiran kayak anak berantem langsung diomelin, dibentak tuh kan kolot. Nah intinya jangan kolot. Dan itu ditunjukin sama film ini di berbagai sisinya. Nggak cuman di konteks si Dilan berantem tadi, nggak cuman di hubungan anak sama orang tua, tapi di banyak hal. Misal ada adegan ini nih, Dilan sekeluarga tuh makan di luar naik mobil. Mobilnya Dilan kan bukan mobil biasa ya, itu mobil jeep yang gede, mobil tentara banget tuh lah. Tapi yang nyetir bundanya. Padahal pada saat itu ada si bapaknya Dilan ada, dan bapaknya Dilan adalah tentara yang identik sama citra macho gitu, maskulin. Tapi nggak masalah, yang nyetir emaknya gitu. Dan si bapak biasa-biasa aja, dia nggak jadi terluka maskulinitasnya gitu. Wah saya tentara, saya laki-laki, tidak boleh disetiri oleh istri, yang nggak kayak gitu juga. Nah itu yang gue maksud. Dilan 1983 ini banyak pesan-pesan soal lu harus berpikiran terbuka, jangan kolot lah, jangan kaku. Termasuk pesan soal ya jangan membeda-bedakan apapun sukunya, agamanya, rasnya, itu kan juga termasuk cara berpikir yang terbuka gitu. Well, kalau skor buat Dilan 1983 WA ini bisa gue kasih 7 dari 10. Dan gue emang bukan orang yang ngefans banget sama franchise Dilan, tapi juga gue bukan orang yang anti banget gitu. Jadi ini perspektif dari orang yang lumayan enjoy sama franchise Dilan tapi gak ngefans banget. Jadi kalau misalkan lu penasaran tapi masih khawatir kalau film ini ngajarin anak buat pacaran, tenang saja, silahkan langsung ditonton di bioskop karena realitanya tidak seperti itu. Tapi filmnya itu tidak melarang-larang anak, nggak asal melarang gitu. Kemudian kamu jangan pacaran gitu, kamu jangan apa, jangan berantem, enggak. Tapi ya udah, yang penting si anak itu tahu hal yang baik mana, hal yang buruk mana. Simple, itu aja yang diajarin sama film ini. Dan lo nggak perlu jadi fansnya Dilan untuk bisa enjoy sama film ini. Buktinya gue bukan fans Dilan, gue enjoy nonton film ini. Dan lo nggak harus juga ya udah nonton film-film Dilan sebelumnya. Kalau lo sama sekali asing, nonton film ini juga aman-aman aja. Dan buat yang udah nonton bisa bagiin komentar lo di kolom komentar. Atau juga jangan lupa tuh ngisi review di Skor Film. Nah silakan tuh diisi tuh, isi skornya, isi ratingnya, isi reviewnya, silakan tuliskan di sana juga. Seperti biasa gue ingetin jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip. Dan buat teman-teman yang pengen ngebantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya, as always ada berbagai cara. Ada super thanks, ada Saweria, ada juga join membership Cinecrip sesuai dengan tier pilihan masing-masing yang bisa lo cek benefitnya apa aja. Dan thank you so much buat yang masih setia join membership kami, terutama beliau-beliau ini yang dari tier Besti dan La Familia. Thank you so much. Oke kalau gitu gue Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya.